Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar bahasa Inggris mengenai present continuous tense. Adapun definisi dari present continuous tense dikutip dari Grammarly, yaitu the present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. Present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, begins before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah, atau continues after waktu atau aksi lainnya. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyusun sebuah kalimat present continuous tense. Adapun bentuk atau pola positive sentence, yaitu subjek kemudian ditambahkan to be. Adapun to be-nya am, is, dan are, kemudian tambahkan verb being. Baik, untuk to be kita belajar dulu sebentar ke bawah. To be di dalam sebuah kalimat bisa berupa is, am, are, was, dan were. To be ini bisa diartikan kata penghubung antara subjek dan predikat. Untuk present continuous tense kita menggunakan 3 to be saja, diantaranya is, am, dan are. Subjek I menggunakan to be am. Subjek you, we, dan they menggunakan to be are. Dan subjek she, he, dan it menggunakan to be is. Baik, kembali lagi. Langsung example contoh kalimat number 1. Di sini sudah tertulis I am writing a letter. Artinya saya sedang menulis sebuah surat. I adalah subjeknya dan am adalah to be-nya, writing ini adalah verb ing, sedangkan letter adalah objeknya. Baik, kita buat contoh kalimat selanjutnya, kita gunakan subjek you. Untuk to be dari you adalah are, kemudian kita buatkan verb ing-nya, contoh read. Tambahkan ing jadi reading. Kita buat objeknya a book, yang artinya kamu. Are di sini bisa diartikan sedang membaca sebuah buku. Untuk contoh kalimat ketiga kita gunakan subjek si. Contoh to be dari si adalah is, kemudian verbnya kita gunakan contoh drink, tambah ing jadi drinking water, yang artinya dia perempuan sedang minum air. Oke, selanjutnya untuk negative sentence atau kalimat negatif di dalam present continuous tense menggunakan pola subjek ditambah to be dan tambahkan not, kemudian verb ing. Yang berbeda di sini penggunaan not setelah to be. Tertulis di sini I'm not writing a letter, yang artinya saya tidak sedang menulis sebuah surat. Kita buat contoh kalimat selanjutnya, kita gunakan subjek we. To be-nya adalah are, tambahkan not. We are not reading a book. Artinya we, kita tidak sedang, atau kita tidak saja bisa, kita tidak membaca sebuah buku. Oke. Contoh ketiga kita buat dengan subjek he. To be-nya adalah is, kemudian tambahkan not, atau bisa disingkat dengan he is not. Tambahkan verb ing-nya drinking water. Oke, yang
artinya dia laki-laki tidak minum air. Oke, ini adalah contoh kalimat negatif di dalam present continuous tense. Selanjutnya adalah interrogative sentence. Kalimat negatif di dalam present continuous tense mempunyai pola to be disimpan di depan, kemudian tambahkan subjek, kemudian tambahkan verb ing. Seperti contoh di sini, am I writing a letter, yang artinya apakah saya sedang menulis sebuah surat. Nah, kita buat lagi contoh kalimat dengan menggunakan subjek they. To be-nya adalah are. They are they reading a book? Oke. Nah, artinya adalah are bisa diartikan apakah, they mereka sedang membaca sebuah buku. Oke. Contoh kalimat yang ketiga kita buat dengan nama seseorang. Apabila dituliskan nama seseorang, kita simpan to be is. Is, contoh di sini namanya Doni. Is Doni drinking water? Oke, yang artinya apakah Doni sedang minum air? Oke, nah seperti ini cara membuat kalimat di dalam present continuous tense untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Cukup mudah, silakan mencoba, mudah-mudahan dapat dipahami. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.